semuanya, selamat datang di Jagat Mistis. Dan pada hari ini kita kembali untuk menelusuri salah satu tema yang akan coba kita dalami, yaitu adalah santet darah turunan. Kita sudah menjelajahi berbagai tempat, menanyai berbagai narasumber. Dan narasumber kita kali ini adalah salah satu korban dari santet darah turunan. Selamat datang, Kak Restu. Selamat datang. Apa kabar Restu Ira Atmaja? Salaman nih. Oh iya. Jangan salah. Masih bersama saya Bo, Esos di sini, dan partner saya ada Zero Point yang akan mencoba mengkulik dari kisah dari Kak Restu. Kak Restu. Oke. Jadi kalau nggak salah nih, Restu ini kan adalah bisa dibilang kreator juga lah ya. Oke. Penulis, terus TikTokers juga kalau nggak salah, joget-joget kan ya. Dan kemarin sempat bercerita lah ya sesama kreator juga kalau nggak salah di The Creators ya, yang di Kota S waktu itu kan, bahwa Restu dari situ memang sedang mengalami problem lah bisa dibilang, tapi memang belum cerita gitu kan. Kesini akhirnya Restu ceritalah tipis bahwa gue kena santet darah turunan nih, walaupun gue nggak tahu jenisnya apa tuh kalau nggak salah. Nah gimana nih Restu nih, kira-kira lu bisa nggak nih berbagi dari sisi korban juga nih? Untuk santet darah turunan. Gue namain dikit ya. Seperti yang kita tahu kan tuh, santet darah turunan itu kan sesuatu yang sebenarnya mengikat. Bisa jadi yang kena itu justru bukan target yang sebenarnya. Betul. Justru bisa jadi misal targetnya ini si A, tapi ternyata karena yang paling lemah dalam satu atap satu keluarga itu anaknya, justru kena ke anaknya. Atau memang yang diserang anaknya itu demi nyerang psikologisnya si orang tuanya, cara dia nyiksa seperti itu gitu kan, sehingga batinnya kesiksa, psikologis kesiksa. Kita tahu jenis santet seperti itu kan mengikat darah ataupun turunan. Betul. Teman-teman mungkin yang udah ngikutin Restu dari Twitter juga tahu ya, Restu tuh banyak banget ngangkat cerita-cerita santet, beraneka ragam santet gitu kan. Tali gaib salah satunya yang gue baca cerita dia tuh salah satu santet yang one of paling mengerikan gitu, karena dia bisa mengikat tanpa kita tahu itu buhulnya di mana, karena buhulnya dalam diri sendiri gitu. Widih. Itu kalau kita santet umumnya kan ada buhul, itu tinggal dicari buhulnya, dihancurin, selesai. Tapi kalau santet tali gaib kan ya buhulnya di mana itu kan sulit gitu. Betul. Nah, menurut gua mungkin gak sih tuh santet darah turunan itu sebenarnya bisa aja ada di jenis-jenis santet macam-macam gitu kan, termasuk santet tali gaib. Tapi bedanya dia mengikat darah gitu. Kalau dari pandangan Restu sendiri, santet darah turunan itu seperti apa? Gua setuju dengan apa yang dikatakan Mas Jero ya. Terkait dengan santet darah turunan tuh sebenarnya nama konteks dari santet yang mengikat atau menyerang darah turunan. Tapi secara jenisnya itu berbagai macam. Baik itu tadi yang dikatakan tali gaib, terus juga ada kerangkeng sukmo. Kerangkeng sukmo itu mengikat sukma. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dari tali gaib, tapi ada cara metode yang berbeda juga dari kerangkeng sukmo. Terus juga ada santet-santet seperti santet kodam juga mungkin kan, karena menyerangnya dengan sosok-sosok gitu kan. Dan dari segala banyaknya jenis santet itu sendiri, santet darah turunan ini bisa mengikat ke orang yang memang dia ini tidak ditargetkan. Itu yang lebih berbahaya, karena ini yang memang terjadi di keluarga juga. Jadi lu mengalami sendiri ya? Ironis gak sih, jadi kayak orang yang gak salah apa-apa, gak tahu apa-apa, malah dia jadi korbannya. Betul. Tapi turut berduka ya sebelumnya ya, untuk Restu. Tapi menurut lu santet yang paling mematikan tuh apa? Kalau santet yang mematikan ya, kita nggak bisa memilih santet semua mematikan sih. Ada karena sebenarnya, tujuan dari santet itu sendiri kan memang mencelakai. Ya betul, mencelakai. Tapi memang kalau secara istilah yang dulu sama yang sekarang itu berbeda ya dengan orang tersebut. Dan ketika ada orang mungkin penasaran, saya nggak percaya dengan santet, contoh ya, ini kita lebih luasnya lagi. Tapi ketika itu menyerang kepada salah satu anggota keluarga dan secara hal yang memang dia ini tidak wajar itu terjadi, barulah dia baru mengira kalau ini adalah santet atau kiriman sihir itu sendiri. Oke, benar-benar. Karena santet yang paling berbahaya itu tapi juga disukai oleh semua orang. Santet kambing tuh kalau kebanyakan kolesterol. Sate. Oh, sate. Oke. Gue udah mikir serius lagi sih. Aduh, oke. Nah, tapi kalau santet yang bisa dibilang nih lu alami sendiri nih, itu santet jenisnya apa kalau setahu lu? Gua izin cerita ya. Jadi sebenarnya keluarga gua itu keluarga campuran.
Satu dari Pekalongan, bapak dari Pekalongan, ibu dari Cirebon. Dan saat yang bersamaan ketika mereka dipertemukan di Cirebon dan akhirnya menikah, dan kita ini sebenarnya keluarga pengusaha. Bapak gue ini kayak pengusaha tempe dulu ya. Dan itu memang di masa-masa itu lagi naik-naiknya secara kenapa? Terus tempenya enak, oleh-oleh dari Cirebon. Iya. Ternyata Aduh, usaha sendiri. Ya, boleh jadi. Ada di keranjang kuning ya guys. Outline. Nah, setelah berbagai lama kejadian tuh sebenarnya pertama kali ngalamin santet ya, itu tuh sebenarnya bapak itu kan dulu sering nyembuhin orang. Dalam arti nyembuhin orang tuh dia bukan dukun, tapi dia ini kalau ada orang yang tiba-tiba datang minta bantuan sama bapak, dia ini bisa bantulah gitu. Nah, ada satu momen di mana pemantiknya ini sebenarnya pemantiknya itu ada orang random itu datang. Dan ternyata bukan orang random sih, ternyata masih dalam keturunan, tapi keturunannya jauh. Jadi masih ada keturunan Silsilah. Iya, dan itu juga kaget karena datangnya ke rumah gitu kan. Pas datang ke rumah, dia bilang kalau dia ini disantet. Alasannya disantet itu karena kalau dalam istilah Cirebon itu wetengnya belendung, apa ya? Wetengnya belendung tuh kayak perutnya itu membesar. Oke. Nah, dia itu tiba-tiba dia nggak hamil karena dia cowok kan, dalam arti laki-laki, terus tiba-tiba perutnya membesar. Terus saya pertama kali megang keadaan perutnya seorang yang memang terkena santet itu memang beda dari yang lain gitu. Apa bedanya? Lebih Jadi keras. di dalamnya itu entah itu memang sentuhan ya, secara sentuhan fisik itu di dalamnya itu kayak ada sesuatu yang membedakan dari perut-perut orang biasa. Entah itu karena panas kah atau memang di dalamnya itu ada apa ya, gerinjelan tuh kayak ada benjolan-benjolan tertentu gitu. Bertekstur gitu. Betul. Dan saat itu bapak bilang, coba kamu pegang perutnya, terus kamu rasain di dalamnya ada apa. Pas saya pegang, itu tuh di perutnya itu bentukannya tuh kayak ada bentukan potongan-potongan kayak kasar. Dan saya tuh gambarin itu loh bentukan batu. Jadi ada batunya di dalam. Saya awalnya mikirnya itu kayak itu batu. Terus bapak bilang, oh ya udah, nanti kamu ngelakuin ini ya. Jadi bapak bilang ke orang itu, nanti kamu ngelakuin beberapa kayak inilah buat ngehindarin hal-hal yang memang bakal terjadi lebih dalam gitu, entah itu yang bersifatnya mencelakai gitu. Jadi bapak tuh udah ngasih wanti-wanti nih, kamu entah harus puasa atau entah harus kayak gini. Bapak masih tahu baca Al-Quran dan lain-lain. Nah, awalnya tuh baik-baik aja, dia ngelakuin selama Sabtu Minggu itu. Dan tapi ternyata ketika di momen dia ini nggak ngelakuin, ternyata serangannya itu bukan kepada korban itu lagi, saudara yang jauh, tapi menyerangnya kepada bapak. Alasan itu sebenarnya sederhana, alasan awalnya. Alasan sederhananya dia itu karena bapak ngebantu buat nyelesain si santet ini. Tapi ternyata bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah karena bapak masih ada saudaranya juga. Jadi kalau misalkan ibaratnya orang yang bisa ngelakuin itu bisa dihancurkan, dimatikan gitu, ya keluarga yang lain bisa kena semua kan. Ibaratnya ini ada pembatas gitu, ada tembok. Kalau misalkan mau ngelewatin harus temboknya dulu yang dihancurin. Nah tapi ternyata itu masih inget banget sebelum penyerangannya, satu keluarga tuh semuanya disuruh pada pergi dari rumah. Jadi semuanya sama bokap. Jadi bapak itu pengen ngehadepin si dukun itu. Iya, si dukun itu, serangan santet itu sendiri. Disuruh pergi karena bisa aja menyerang. Yes, betul. Karena masih keturunan dong. Betul. Ada benang merahnya. Ikatan darah. Bapak itu udah tahu. Kenapa bapak udah tahu? Karena ada beberapa kejadian aneh. Selama 1 minggu terakhir lah, kita hitung aja. Selama 1 minggu terakhir sebelum kejadian itu udah ada hal-hal yang aneh gitu. Jadi bapak itu sebenarnya lagi tidur biasa. Pas lagi tidur biasa, dia itu tiba-tiba kebangun karena ada suara yang tak gitu, kayak ada benda yang dia ini digesek-gesekkan ke lantai gitu, kayak digesek-gesekkan kayak gitu. Pas bapak bangun, ternyata di sebelahnya itu udah ada jarum semua. Jadi jarumnya itu bukan jarum yang tidur ya, tapi jarumnya itu berdiri. Dan suatu saat itu dia itu bakal nyerang ke bapak gitu. Tapi jarumnya bukan dalam jarum yang asli kita lihat secara mata normal itu, tapi secara mata gaibnya bapak itu jarum yang siap dinyerang bapak. Jarum goib lah ya. Iya. Tapi sama bapak waktu itu bisa diempasin satu. Nah, efek dari hempasan itu ternyata menyerang kepada satu pohon yang ada di depan rumah. Jadi di depan rumah itu ada pohon pepaya. Nah, si jarum-jarumnya itu dilempari ke sana. Paginya
pohon pepayanya langsung mati. Jadi Jadi kayak banyak lubang-lubang gitu kayak Lubang. gitu. secara fisik tuh Iya, lubang-lubangnya lubangnya secara fisik asli. kecil, besar, apa Kecil, kayak kecil. Oh, Tak, tak, oke. tak, gitu. Jadi kayak orang dibol-bolin tak. Tapi tidak ada jarumnya. Nggak ada sama Hmm, sekali. oke. Dan itu sampai tumbang juga. Hmm. Nah, yang kedua, itu bapak dimimpiin didatengin sama jin hitam. Jin hitam itu bawa kendi. Kendinya itu berisi air. Nah, airnya itu mau diguyurkan kepada bapak yang lagi tiduran. Jadi tuh mereka selama ini nih ngelakuin hal-hal yang tertentu gitu buat nyerang bapak. Tapi sama bapak lagi-lagi diempasin gitu. Dan paginya itu di depan rumah itu ada air, yang airnya itu baunya busuk banget. Padahal malam gak hujan. Terus juga nggak ada mungkin orang ngelempar atau ngebuang air busuk di depan rumah. Dan ternyata ketika ditanya itu air apa, itu tuh air penyakit. Ketika dia ini korban ini terkena siraman atau guyuran air itu, nanti dia kena penyakit dalam. Dan nanti orang mengiranya inilah sakit karena penyakit dalam. Padahal itu sakit karena serangan santet. Jadi santet itu emang lebih bisa kita secara dalamnya itu orang yang memang terkena penyakit juga, ketika dia sakit dia harus ke medis juga kan. Tapi yang ini ada juga bagian dari gaibnya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir itu sampai akhirnya kita semua diungsikan. Semua itu diungsikan. Saya ingat banget waktu itu pulang dari TK kan, karena saya Masih kecil ya? masih kecil banget. Terus tiba-tiba ibu saya datang, terus ayo kita ke daerah lain gitu, maksudnya ke tempat lain di luar dari tempat kita yang di kota Cirebon itu. Kita keluar lain. Kenapa gitu? Gak apa semuanya. Kamu, adik kamu, semuanya kita bawa keluar sana semua. Jadi keluarga gitu semua dibawa. Tak tanyain alasan kenapa, nggak ada yang mau jawab gitu. Aku juga sempat tanya ke Pak De Bude kan. Pak De Bude nggak mau jawab. Dan selama bapak itu diungsikan, rumah Pak De Bude itu sengaja ditutup rapat-rapat biar juga nggak kena serangan gitu. Suruh bapak kayak gitu. Ternyata malam itu tuh bapak lagi dia lagi duduk, tapi dia ini lagi kayak duduk ini ada kopi berjumlahnya 8 kalau nggak salah, 8 itu diputarin. Jadi ternyata bapak juga udah siap serangan santet yang bakal nyerang dia, tapi dia juga ngumpulin kayak leluhur-leluhur atau apa gitu buat ngebantu dia, nge-backup dia. Tapi karena serangan santetnya itu gede, dan akhirnya buat bapak ini tumbang gitu. Dan inget banget waktu tumbangnya bapak tuh kita semua nangis ya, karena nangisnya itu orang udah sakaratul maut. Sakaratul mautnya orang yang terkena santet itu kelihatan banget dari bentuk tubuhnya tuh udah kurus banget pak, kurus banget mas, beneran. Terus pucat, dia nggak bisa ngomong sama sekali, napasnya dia itu kayak rengah-rengah gitu loh, kayak napasan terakhirnya dia untuk hidup. Akhirnya dikumpulkanlah beberapa ustadz buat ngebantu, dan ketika udah ngebantu diberesin, bapak akhirnya bilang ini santet ini nyerang keluarga kita karena memang si pengirimnya ini tahu kalau kita ini punya darah keturunan atau entah itu ada sesuatu hal yang memang tidak disukai dari keluarga kita. Jadi akhirnya nyerangnya ke kita gitu. Nah, nasib dari kita kan tadi cerita ke korban yang pertama ya, yang terkena santet itu. Ternyata saat serangan itu berlangsung, itu juga nyerang ke korban yang pertama. Korban yang pertama sampai meninggal. Korban pertama udah meninggal tuh posisi itu, tapi iya. bokap di situ udah sekarat. Jadi secara gak langsung bokap ini ngebantuin juga. Enggak, karena waktu itu fokusnya itu ternyata ngiranya itu nggak bakal nyerang ke sana, karena ngiranya bakal nyerangnya fokusnya ke keluarga. Tapi ternyata dia juga nyerang ke sana. Jadi sembari dia menyerang pusatnya, dia juga nyerang yang lainnya gitu. Nah, setelah udah selesai gitu, akhirnya kita kan pada dipulang lagi datang situ. Ternyata nggak selesai di situ. Nyerangnya itulah ke ibu saya. Ibu saya sempat sakit kan, sakitnya aneh banget sampai pas saya ngelihat ibu saya juga ngerasain hal yang sama. Karena kan ibu saya kan nggak punya something lah kayak bapak gitu kan, entah itu amalan atau apa. Jadi dia yang paling lemah, dia yang paling kasihan banget, sampai kita keluarga tuh kasihannya dia bisa aja mati dalam waktu dekat gitu. Kalau misalkan entah itu dari keluarga, sempet dari keluarganya mama itu datang buat ngebantu juga. Dan akhirnya setelah dibantu ya alhamdulillah bisa sembuh. Oke, maaf saya potong sebelumnya, tapi jarak nyokap kena itu dari bokap kena juga tuh berapa lama? Itu perkiraan 2 bulan setelah kesembuhan dari bokap. Oke, jadi 2 bulan bokap sembuh, nyokap korban selanjutnya. Nah, Oke. Nah, ini kan yang terjadi waktu saya kecil kan, yang terjadi kecil.
yang terjadi bener-bener saya ngerasain efek dari santet itu sendiri itu di tahun 2023 kalau nggak salah. Saat itu saya tinggalnya bukan di rumah saya, tapi rumahnya di rumah Pak D Bude. Pak D Bude itu rumahnya sebelahan sama saya. Jadi sama-sama ini juga pengusaha tempe. Tapi saya tinggalnya di situ kenapa? Karena di rumah itu masih rame gitu, banyak orang. Jadi anak-anak udah pada gede juga, ada adik cewek juga kan, nggak mungkin satu kamar sama anak cowok kan gitu kan. Jadi ya kita melipir ke ya, rumah Bude. di rumah Bude. Pas awal-awal tuh sebenarnya nggak ada kejadian aneh sih, karena waktu itu saya inget banget baru pulang naik gunung. Saya baru naik gunung terus dari Semarang ke Cirebon. Pas sampai Cirebon niatnya jam 11-an itu mau istirahat, tapi saya bersih-bersih dulu lah, mandi dulu. Itu umur berapa tuh posisinya? Itu udah umur 23 lah kalau 22. Oh, udah dewasa lah ya. Udah gede, udah gede. Ini yang ngerasain saya sendiri gitu. Nah, pas itu jadi di kamar mandi itu ada kayak ventilasi buat bisa kita ngeliat keluar rumah itu. Nah, di situ tuh ada satu penampakan kayak bentukan pocong hitam, dia lagi berdiri doang. Tapi saya mikirnya itu ini kayaknya mungkin entah efek capek atau efek saya habis dari turun gunung. Jadi saya tetap melogiskan hal-hal yang memang saya lihat gitu. Saya langsung logiskan lagi gitu, logikakan dulu. Terus sudah selesai itu saya istirahat. Beberapa hari kemudian si Bude itu ngeluh. Tempenya itu selalu busuk. Tempenya itu selalu busuk. Busuknya itu bukan berarti busuk yang tempe yang gagal. Kalau tempe kan prosesnya kan panjang ya. Direbus dulu, didiamkan dulu gitu kan. Nah itu busuknya itu baru dibikin, besoknya langsung jadi warna hitam. Tahu tempe yang warna hitam yang udah busuk bau banget? Tahu. Nah, sama bapak diberesin. Maksud diberesin itu ya diakalin biar nggak terjadi lagi. Tapi lagi-lagi diserang lagi. Ini yang lebih parahnya lagi. Jadi di tempenya itu ditaburin belatung. Jadi tempenya itu belatungnya banyak. Nah, terus udah selesai kayak gitu, akhirnya tanyalah ke saya, tuh kok akhir-akhir ini tempe Bude, tempe Pak De kok banyak banget ya ngalamin kegagalan. Karena pikirnya kita ini kayaknya ada orang yang nggak suka sama usahanya Pak De atau Bude. Tapi ternyata ada satu momen ketika saya ini mau tidur jam 1-an pagi, itu Pak Bude itu tiba-tiba masuk kamar saya terus bilang, kamu ngedengar suara orang ketawa nggak gitu? Lah, emang siapa Bude yang ketawa gitu? Ada orang ketawa. Tadi Bude ngedengar banget. Udah selesai itu, oh ya udah mungkin pikirnya saya nggak yang aneh-aneh gitu kan. Tapi ternyata setelah Bude ini ngedengar suara orang ketawa, dia itu langsung sakit. Nah, pas saya ngelihat posisi Pak De itu lagi sakit, Bude itu nyuruh coba kakinya dipegang, barangkali kamu bisa ngeliat atau sesuatu. Saya coba pegang kakinya, ternyata di kepalanya Pak D itu lagi digerogotin sama nenek-nenek. Sama apa? Nenek-nenek Digerogotin. Iya, kepalanya itu lagi digerogotin. Kayak dimakan-makan. Iya, dimakan-makan. Itu tuh mulutnya tuh sampai yang mau ini. Iya, itu lagi digerogotin. Dia sosok nenek juga sempat ngeliat saya kan. Terus lah, oh berarti ada sesuatu gitu. Akhirnya saya bilang ke bapak, ini Pak D kayak gini. Ya, bapak juga tahu gitu. Tapi ini kayaknya dari yang dulu pernah nyerang bapak, dia nyerang lagi. Karena ke bapak dan keluarga nggak bisa, keturunan yang lain. Jadi nyerangnya ke Pak D Bude. Pas nyerang ke Pak D Bude, saya tahu itu nyerang. Nah, Pak D itu sempet sembuh, cuman beberapa hari doang. Dan dia mutusin buat bikin tempe lagi. Tapi pas lagi bikin tempe, si nenek-neneknya itu dia ngegendongin dia di belakang sambil masih ngegerogotin. Jadi setiap kali dia jalan tuh dia ngegerogotin terus, iya kayak gitu terus. Dan ujungnya itu ketika saya kena serangan dari si sosok itu sendiri. Si nenek itu? Iya. Saya sempat kena reperpnya itu si nenek-neneknya itu dia saya lagi tidur, dia tuh lagi ada di depan muka saya gitu. Ya ibaratnya kalau misalkan dari bahasa batin ke batin, kenapa kamu ngeganggu mangsanya saya gitu. Ini kan mau jadiin korban saya. Ternyata korban selanjutnya adalah si Pak D yang mau dihitung juga. Tapi untungnya setelah itu bapak juga langsung tindak, rumah semuanya dibersihin juga, diberesin, dan alhamdulillahnya Pak D bisa selamat. Dan sampai sekarang tuh secara pelakunya kita memang nggak bisa sebutkan ya
secara siapa pelakunya karena ini bagian dari Rahasia keluarga. ya rahasia Tapi Restu keluarga. tahu siapa pelakunya. Tahu, tapi kita nggak pernah ketemu. Dia orang jauh. Dia orang dari jauh juga, dia jauh. Dan itu pelakunya itu adalah akar utama dari santet ini. Santet Itu darah murah. turunan. Tapi emang santet darah turunan atau percaya tali gaib salah satu cara menghentikannya kan kalau nggak diputus talinya, yang which is itu almost nggak mungkin ya karena kan nggak kelihatan, ya dibunuh pelakunya, bener gak? Betul. Jadi dibunuh pelakunya Iya. dan orangnya pasti dia akan pergi sejauh mungkin dan cue-nya adalah bakal bilang kamu gak akan pernah bisa nemuin saya. Iya. Gitu. Jadi dia akan ngumpet sejauh mungkin gitu. Itu sih yang terjadi. Nah, gue tertarik sama jin hitam. Artinya itu makhluk yang dikirim. Iya. Si jin dari santet untuk menunggangi santet itu kan. Yang dia ambil jadi kan ketika korbannya itu kesakitan, itu jin itu seperti secara tidak langsung dia makan kan. Betul. Tujuan akhirnya tuh jin itu apa? Tujuan akhir ya buat nganun itu ngebunuh itu. Buat ngebunuh gitu. Itu emang udah part of dari perjanjian Iya. gaib Iya. dia dengan Perjanjian siapa dia. yang mengirimnya. Tapi dengan cara pembunuhannya itu nggak yang langsung kayak langsung digituin gitu kan. Tapi dengan cara yaitu dengan media yang dia bawa. Dia tuh kendi berisi air, yang airnya itu ternyata buat ngeracunin tubuhnya itu. Ketika kena nanti secara perlahan kan dia akan menderita dan akhirnya meninggal. Sampai Oke. emang nyari. Tapi itu kan waktu Restu masih kecil ya, bisa dibilang ya. Jarak ketika 23 tahun itu kan lumayan jauh, belasan tahun atau 20 Belasan tahun. tahun, iya. Belasan tahun lah anggap. Kok munculnya belasan tahun lagi? Nah, itu sih tanda tanya sih. apakah ada tenggat waktu tertentu kayak contoh mungkin kalau di Getireng itu kan per 7 bulan, 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun. Itu kalau apakah kaitannya sama? yang lebih saya setelah saya pikir-pikir ya, setelah kita ngobrol-ngobrol juga sama keluarga, ternyata pelakunya ini adalah orang yang sangat sabar. Dia menyerang korbannya itu ketika dalam kondisi yang benar-benar under. Oh, ya. Setahu gue ya, sepengetahuan gue soal dunia persantetan, santet itu tuh akan menyerang korbannya ketika memang posisinya tuh semuanya dari segi mental atau dari segi kesehatan paling dropnya, titik paling lemahnya. Ketika titik paling lemahnya dia tahu nih, dia masuk dari situ. Mungkin pada saat itu yang dia lihat adalah yang paling lemah Bude sama Pade. Iya. Entah dari fisik ataupun Iya. dari segi mental. Iya bener. Itu bisa gambarin gak sih itu bentuk jin hitam itu kayak gimana? Aku belum secara gamblang bisa gambarin seperti apanya, tapi yang waktu pernah digambarin sama bapak ini, si jin hitamnya itu dia ini nih punya tanduk gitu, tapi kita nggak bisa nyebutnya kayak iblis atau apa, punya tanduk. Tapi dia ini bisa masuk ke dalam rumah atau kamar atau tempat walaupun udah dipagar. Itu yang Pagar lebih- goib gitu iya, maksudnya. itu yang lebih ngerinya gitu. Jadi dia itu bisa masuk gitu. Dan saat dia itu masuk dengan dengan tujuan tertentu, itu tuh hampir semua orang nggak bisa merasakan. Gitu. Senyap banget ya. Iya, jadi benar-benar yang langsung masuk gitu, masuk entah itu dari jalur walaupun di depannya udah dipagerin atau di apa, itu tetap bisa masuk gitu. Artinya sampai sekarang gangguan itu masih ada tuh. Terakhir saya dapat cerita lagi nih, gangguan yang terakhir itu adalah menyerang kepada saudara yang lain. Yang ini parahnya itu ternyata dia udah duluan terkena nggak habis pikirnya tuh gini. Kenapa baru diceritain sekarang kan baru tahu ya, baru tahu kemarin waktu pas pulang Ke Cirebon. Iya, kisaran Juni Julian. Karena orangnya datang, dia selalu minta ketemu sama bapak gitu. Tapi bapak waktu itu nggak ada lagi di luar. Ternyata bapaknya dia ini, bapaknya si korbannya ini, dia itu udah meninggal. Dan setiap malam serangannya datang. Jadi serangannya itu selalu datang malam. Pagi sampai sore itu nggak ada. Jadi kayak ordinary people biasa, kayak aktivitas orang, kayak nggak ada gangguan. Tapi kalau malam dia selalu kayak entah itu kesirep, entah itu tiba-tiba dia terbangun terus dia keluar, entah itu dia ngelakuin hal-hal yang aneh. Dan yang bikin kita nggak habis pikir itu bapak nyeritain sebelum meninggal itu dari mulutnya tuh keluar kelabang geni. Kelabang geni itu jenis kelabang warna merah gitu. Nah itu dari mulutnya itu keluar. Si bapaknya. Iya, si bapaknya dia. Dan yang sekarang yang lagi nyerang kepada si anaknya, si ininya itu temennya, bukan teman, maksudnya yang seumuran sama bapak. Itu dia menyerang bagian dalam tubuhnya. Jadi
nyerangnya itu sel darah putihnya. Jadi tubuhnya itu bener-bener yang pucat, kurus gitu. Tapi dia masih berjuang, masih survive gitu. Masih survive buat datang ke rumah buat apa namanya? Pengobatan. Iya, buat inilah. Tapi itu memang ada darah turunan dengan bapak. Iya, sama ibu. Sama ibu. Iya. Jadi masih lini keluarga ya. Masih lini keluarga. Jadi double dong tuh kalau Ada ikatan darah lah ya. Iya, Iya. kan maksudnya masih ada tahu nih barangkali dalam kategori ini. Ya kan waktu itu nyerang Pak De Bude nggak bisa kan karena kehandle. Nah yang sekarang kan yang nggak bisa kehandle kan saudara-saudara yang nggak bisa kehandle kan akhirnya satu persatu kan datang ke rumah gitu. Oke, jadi Pak De dan Bude ini alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Nah, untuk kelanjutannya nih si korban baru ini nih Ngasih cewek apa cowok? cowok. Oh, cowok. Dia Masih bawa pengobatan bapak. nih, masih pengobatan. Iya, Oke. masih bawa bapak. Dan yang ingatnya itu adalah ternyata plot twist-nya kita itu waktu ngungsi itu di rumahnya dia. Ngungsi di rumah yang nyantet. Enggak, ngungsi di rumah tempat yang sekarang jadi korban. Oh, gua kira lu langsung Enggak. ngungsi di rumah dukunnya. Jauhan. Itu plot twist, karena masalah plot twist dia bilang. Tadinya gue berharap terlalu besar. Iya. Enggak ya, plot twist-nya itu kita kan mengungsikan di tempat yang si saudara dari mama ini kan, di sana semua keluarga. Tapi ternyata dia sekarang lagi diserang. Iya, iya. Tuh, Pak De tuh pernah cerita gak kalau waktu dia digerogotin kepalanya sama sosok nenek itu rasanya kayak gimana? Oh dia itu rasanya? itu dia cerita. Dia tuh bilang dia tuh malah nggak percaya. Dia tuh orangnya Logis. ya logis bahkan skeptis parah. Iya. Dia tuh bertentangan sama bapak saya karena kakak adik kan. Tapi si istrinya si Bude dia tuh percaya sama hal itu. Karena sesuatu hal yang dia lihat itu bentukan dari kepalanya tuh udah agak yang beda ketika digerogotin. Iya. Udah ada yang beda gitu. Dan Bedanya tuh nggak simetris, ada benjolan atau? ya ada benjolan. Terus juga ada bentuk-bentukan luka gitu. Dan itu misalkan di sini selesai digerogotin, pindah ke sini digerogotin selesai, pindah ke sini gitu. Jadi ngegerogotin terus. Ya sebagai seorang istri mah udah apal banget lah bentukan Iya. suami kayak gimana kan. Betul. Terus udah selesai gitu, si anaknya juga sempat mau jadi korban. Tapi alhamdulillah kebantu. Dia ini pernah malam-malam keinget dia bangun, terus saya ngeliat dia ke belakang dapur, saya ikutin. Nah, dia itu kan biasanya kalau ngerokok itu kan pakai korek ya, tapi tumben dia cuma bawa rokoknya doang. Dan pas itu dia nyalain kompor, dia niatnya mau ngerokok, tapi tiba-tiba pas rokoknya udah nyala, dia kesiniin, terus wajahnya dia mau ngebakarin gitu, terus saya langsung tarik gitu. Oh, jadi udah keganggu dari segi mental juga ya? Kesadaran. Lebih kepikirnya ini sesuatu yang ketidaksadaran dari dia. Dia juga Iya. baru sadar ketika lah kok saya kayak gini gitu. Mental dibuat linglung. Ya linglung. Rasanya tuh Pak De gimana tuh? Sakit kah dia? Sakit Sakit. kepala kah? Iya, sakit kepala banget gitu. Sampai dia tuh nggak bisa jalan sama sekali. Nah, hampir dia ini kayak bener-bener kayak stroke, hampir nggak bisa ngomong, nggak bisa itu. After kejadian itu. Oke. Setiap pergesekan yang gaib ataupun sebab akibat dari santet itu kan selalu sebenarnya ya benar kata Rasul tadi, pengobatan medis harus jalan. Diagnosa medis waktu Padi itu apa? Stroke ringan. Stroke ringan. Tapi luka-luka di bekas kepalanya Masih ada. itu dijelasin Dijelasin nggak dalam medis? Enggak, cuman ini kayaknya stroke ringan doang. Karena ngelihatnya waktu itu perubahan pada otot-otot yang ada di dalam tubuhnya doang. Jadi tidak membahas hal-hal yang memang ada kayak gini. Ya. Dan mikirnya itu kan karena luka kan. Jadi lukanya itu bukan luka yang bagian dari penyakitnya gitu. Oke. Nah, tapi kan kalau dari cerita Restu kembali ya, itu kah yang paling terupdate untuk sekarang nih dari pihak keluarga? Jadi semuanya masih aman atau sudah ada korban tanda kutip? Kalau korban sih sekarang lagi ngincer ke keluarga yang tadi itu yang tempat kita ngungsi itu. Dan sempet kemarin tanya kenapa bisa terjadi kayak gini. Terus bapak juga bilang kalau ya nggak tahu, ini juga terjadi dalam bentuk tahun yang memang berbeda gitu. Jadi yang nggak yang misalkan setahun sekali. Itu tuh dalam kondisi yang memang saat kondisi anggota keluarga atau saudara kita ada yang under atau yang memang gimana, itu tuh di momen itu juga santet itu nyerang gitu. Keep update ya dia. Iya. Si dukun. dasar pelakunya itu dendam kah, sakit hati kah? Dia punya ambisi. Kayaknya nggak bisa diomongin sih, karena ini berkaitan sama darah turunan kan. Darah turunan kita berdua itu, darah turunan dari bapak dan ibu tuh sama-sama darah turunan Kuat. biru. Oh, biru.
Jadi ibaratnya biru tuh kayak setiap kali dukun itu berhasil ngebunuh, Dia naik. Dia ya experience-nya beda kalau di game. 2 kali lipat, 3 kali lipat. betul. Sih. Nambah armor. Nggak betul. Oke, jadi itulah alasan kenapa Restu hari ini pakai jaket warna biru, menandakan gue darah biru, coy. Nggak juga. Yoi. Enggak. Lebih ke arah kaget aja sih. Kenapa kan nyerangnya ke keluarga kita, berarti kan ada motif awal terjadi dan itu memang kita nggak bisa menceritakan. Oke tuh, berarti kan ini kan nyerangnya udah bukan lagi ke personal, lebih ke kolektif satu terah keluarga. Betul. Ada upaya-upaya tertentu yang juga dilakukan kolektif gak sama keluarga. Misal, ayo kita sama-sama bikin pengajian, atau kita sama-sama ruatan bareng, atau ada upaya lain gak? Sempat untuk mematahkannya itu dengan cara bukan numbalin saya ya. Jadi saya harus dibelah raganya buat saya lebih nge-backup keluarga yang lain. Jadi untuk sekarang kan yang nge-backup keluarga kan cuma bapak ya. Maksudnya yang dulu itu bapak gitu. Nah, bapak tuh mau mecah anaknya itu biar dia ini bisa nge-backup yang lain gitu. Akhirnya bapak ngelakuin satu ritual namanya belah raga. Sebenarnya ritual belah raga itu awalnya cuman buat makam di tempat kami, di tempat saya itu yang dia ini selalu jeblos gitu, makamnya selalu rusak. Nah, setengah tubuh dari saya itu dipergunakan untuk pondasi makam gitu. Ada ritual-ritual tertentu kayak kita harus puasa, kita harus kayak gitu, tapi di posisi waktu itu masih umur 4 tahun. Ini percaya nggak percaya. Nah, itu yang jadi awal kenapa saya bisa something kayak Indigo punya gitu. Kekurangan ya, punya kekurangan seperti itu. Wah, kekurangan Iya apa? dong, kalau saya nyebutnya kekurangan karena orang normal itu secara pandangan fisiknya itu dia ngelihat ya enak gitu, tapi dengan seperti ini kan berarti dia kekurangan, dia bisa ngelihat sesuatu hal yang tidak pengen dia lihat gitu. Oh, nge-twist nih dari kelebihan menjadi sebuah kekurangan saya bagi nganggapnya Restu kekurangan sendiri. gitu. Nah, setelah itu ya awalnya cuma kayak gitu, kita ngelakuin hal yang kayak gitu, tapi ternyata kelamaan itu sering kita lihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi sama keluarga kita itu ternyata bukan sebuah jawaban yang pasti gitu. Ternyata dia sering ngelakuin hal itu sampai sekarang. Berarti pelakunya ada kemungkinan masih hidup ya? Ya, mungkin. Karena harus kalau belum meninggal kan terputus harusnya. Iya. Pertanyaannya adalah, misal ya Restu kan sekarang di umur-umur yang bisa dibilang prime-nya nih, apalagi dalam ngomongin soal berkeluarga. Untuk calon Restu sendiri juga harus berhati-hati dong dan harus siap menerima konsekuensinya. Iya, betul sih. Bebannya sih itu. Aduh, aku ada satu cerita di mana saat terakhir itu satu keturunan dari keluarga kita kan baru aja ada keturunan baru dan itu cowok juga. Kakak saya baru punya anak cowok. Saya baru punya anak. Oh, jadi udah. Kakak saya. Oh, kakak saya. Kakak saya baru punya anak cowok, terus satu keluarga semua dimimpiin. Teror yang sama, jadi kayak peringatan. Iya, mimpi apa tuh? Ya kita diperingatin gitu dalam mimpinya itu. Mimpinya itu sebenarnya berbeda-beda tapi kayak potongan-potongan puzzle. Oke. Misalkan saya dimimpiin, saya didatengin sama sosok jin hitam ya. Jin hitam itu lagi? Iya. Yang sama? Iya. Masih ya? Hitam, tapi dia datang gitu. Datang, terus posisinya saya tuh kayak lagi di kafani. Jadi kayak posisinya lagi tidur tapi di kafani, terus 1, 2, 3, 4 ini kayak seorang pelayat tapi mukanya ketutup hitam gitu. Nah, si jin hitamnya tuh ngerangkak dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu. Dia kayak ngasih peringatan kalau ada keturunan yang baru, berarti dia bisa aja nyerang keturunan yang baru. Maka yang keturunan baru ini bisa bener kita backup. Lu keinget nggak dia ngomongnya caranya gimana? Gue nggak keinget secara langsung dia ngomong apa. Tapi ketika saya cerita ke bapak dan bapak juga memimpikan cerita yang sama juga dan yang lain-lain, wah berarti kita ketika potongan-potongan mimpi itu dijadikan satu, itu kayak bentukan puzzle yang ini sebuah berarti peringatan. Iya, peringatan. Tuh tanda-tanda nyata santet yang keluarga Restu alami selain tempe busuk itu apa sih? Sesuatu yang bisa visible dan bisa dirasakan gitu. Ini yang unik. Setiap kali santet itu mau nyerang, itu ada ular hitam. Ular hitamnya bukan ular hitam kayak kobra atau ular hitam bentukan ular, tapi ular hitam itu bentukannya kayak besar gitu. Besar? Iya. Besar apa? Jadi kita nggak bisa ngibaratin kayak sosok ular yang gimana ya, tapi bentukannya tuh besar. Jadi kayak pandangan terhadap ular itu nggak normal gitu. Bukan ular normal pada umumnya gitu. Itu selalu datang dan ngintai. Dan
intinya dia tuh ternyata dia itulah mata-mata yang dikirim dari dukun tersebut buat mantau keluarga kita. Fisik or astral? Astral. Itu Oh. selalu yang dilihat bapak selalu ngeliat. Kalau misalkan ular itu datang, oh berarti dia ada yang mau nyerang. Dan kebetulan nggak lama setelah itu ada lagi kejadian ini, ada lagi kejadian itu. Selalu datang ular itu. Oke, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada korban ya. Semoga sih jangan Itu sampai udah korban sih, karena kan udah, walaupun nggak sampai meninggal, tapi kan Iya. itu kan juga udah korban meninggal maksudnya. penyintas. Berat ya tuh rasanya. Ya bisa dibilang berat sih berat ya. Cuman masih dalam satu pertanyaan tuh kalau memang ini adalah bagian dari sebuah perjuangan hidup ya mau gimana lagi, kita harus hadapi gitu secara kenyataannya seperti apa, dan kita juga sudah menerima dengan segala konsekuensinya. Kita juga sudah mempersiapkan diri buat Yang terburuknya. mempersiapkan diri ya yang terburuknya juga. Ya, Karena kita gini loh. Karena kalau misalkan ini berlanjut-lanjut dan berlarut-larut, itu sampai saya punya keturunan saya punya keturunan itu masih tetap. gue nggak bisa ngebayangin sih rasanya hidup di bayang-bayang kematian kayak gitu kan. Betul. Apalagi kan bapak restu jadi. Tapi bapak pernah ketemu sama pelakunya? Terus Diapain? Bapak tuh pernah ketemu sama pelakunya tapi bukan dalam kondisi fisik yang nyata, tapi dalam sukma. 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 Dan Astral projection dia gitu. itu memperingatkan setiap kali keluarga kalian mau lari kemanapun bakal kita ikutin. Baik yang ada di Cirebon ataupun yang ada di Pekalongan. Dan terakhir itu update terakhir yang di Pekalongan juga kena di bulan Juni. Baru-baru ini. Jadi intensitasnya lagi ramai dong nih sekarang bisa Ya dibilang. itu makanya Lagi kemarin sering. lagi kacau-kacaunya juga kita keluarga, dan bapak sempat main ke Pekalongan buat selesaiin, udah selesaiin balik lagi, udah aman, yang ini datang lagi, yang ini udah agak aman, ya kita lagi menjaga-jaga diri gitu. Ini kan lu berapa bersaudara kalau boleh tahu? 5. Berlima. Tapi yang memiliki bakat seperti bapak siapa aja selain lu? Gua dulu tuh kakak gua yang pertama, tapi dia juga kena serangan juga, nggak bisa. Nggak bisa lanjutin. Terus ada lagi adik gua, tapi adik gua yang nggak terlalu peka gitu, dia cuman lewat mimpi doang. So kalau kayak gitu tandanya yang lagi dipersiapkan untuk istilahnya ngebantu keluarga ke depannya Lu dong. lu. Iya. Tuh pernah ini gak sih tuh ngobrol gitu kan, bapak kan garda terdepan keluarga yang menjaga, kemudian kan restu yang dipersiapkan. Pernah gak sih bapak cerita kayak berat ya atau berkeluh kesah ke restu, karena kan restu kan juga akan dipersiapkan selanjutnya kan? Iya. Kalau keluh kesah itu pasti ada, tapi yang bapak hadapkan, yang saya salut dari perjuangan seorang ayah yang mungkin bisa jadi pedoman mungkin di keluarga saya adalah ketika di momen dimana dia selama saya masih hidup saya masih bisa nge-backup gitu kan. Masih bisa menjaga keluarga. Saya mesti menjaga gitu. Tapi terakhir kali ketika ada korban yang meninggal gitu kan, itu bapak sama ibu tuh nangis ya di momen dimana mereka semua lagi pada dalam keadaan down gitu kan. Dan saya mikirnya kalau misalkan tiada yang bisa nguatin mereka selain saya, siapa lagi gitu kan. Karena melihat dari segala perjuangan yang mereka udah bangun dan atas ketidaktahuan yang mereka rasakan dan tidak mereka ketahui juga, itu bakal jadi beban berat bagi mereka. Tapi ya itu lagi-lagi saya tetap berpandangannya kalau memang ini berdasarkan takdir dan memang survive dalam kehidupan, ya kita tetap ngelanjutin apa yang memang Sudah terjadi digariskan. gitu, dan kita juga sebisa mungkin buat nyelesainnya gitu. Dan secara penyelesaiannya kita juga sedang mempersiapkannya. Apa penyelesaiannya itu? Oke, tapi sebelum menjawab itu, yang gue lihat backgroundnya Restu sendiri ya. Restu kan udah menjadi kreator juga nih kan ya. Udah bertemu dengan banyak kreator juga. Ada yang indigo, contohnya ada Amai dan lain-lain. Lu sempat bercerita ini gak sih untuk mencari solusi mungkin dari sudut pandang lain? Atau orang-orang lain lah istilahnya yang memang bisa. Ya, beberapa kali sempat ketemu sama orang-orang yang paham gitu, dan mereka bilang secara kemungkinan lu yang bakal jadi penerus untuk buat ngehandle beban berat ini gitu. Jadi apa yang memang terjadi udah dijalanin dan tetap buat ngejaga-jaga yang lain. Dan kalaupun mereka, kita tuh masih punya pandangannya gini, kalau kita bisa nyelamatin satu persatu keluarga yang memang tidak bisa sampai waktu dia ini habis nggak bisa ngambil nyawa atau ngambil
korban-korban yang lain. Kita berpikirnya sampai detik itu juga dia akhirnya hilang gitu, maksudnya nggak bakal lagi ganggu kita gitu. Karena kan santetnya ini nggak nyerang yang dalam 1 tahun sekali, kadang 15 tahun sekali, kadang berapa belas tahun sekali itu. Jadi mereka ini menunggu gitu, menunggu ibaratnya saat mereka lapar ya kayak Ya mencari lengah. Ya, jadi problemnya gini Jer, yaitu adalah kalau lu bilang tadi untuk memutusnya itu kan antara si korban sudah meninggal, si pelaku sudah meninggal ataupun ada yang bisa memutuskan lah gitu kan, ya tergantung depends on santetnya. Tapi kita ngomongin soal umur ya, dukun itu kan kita nggak tahu ya umurnya berapa lah ya, anggaplah waktunya terbatas. Sebenarnya kan ada solusi ke arah sana, ya udahlah terima aja sampai memang dia meninggal. Ya, itu nggak sih yang lagi dijalanin sekarang? Iya. Sampai nyari solusi. Tapi kalau dia membuat sebuah perjanjian, dia itu kan akan hidup menjadi sebagai astral dan akan menyimpan sebuah dendam atau misi baru. Itu akan menjadi sumur hidup sampai ke bawah terus. Udah beda nggak sih? Atau gimana pandangan? Lebih pandangan gue sekarang sih ke arah saat dimana dukunnya itu masanya udah habis karena dia nggak bisa ngelumat lagi apa yang dia inginkan ke keluarga kita, yaitu masanya sampai habis. Tapi ada satu memang kebenaran juga yang disampaikan oleh Bu, kalau memang dia ini udah menjadi sosok yang memang nggak bisa kita lampaui gitu secara ini, bisa aja sampai keturunan yang lain, sampai memang ada keturunan kita yang bisa ngehandle ini gitu ya. Itu yang ditakutkan. Iya. Ya, tapi untuk masa sekarang kita nggak punya pandangan ke arah situ. Masa sekarang yang kita lakukan adalah gimana cara kita bisa ngedefend keluarga satu persatu dan kita memperkecil resiko. Anda Super. menambah-nambahkan resiko. Overthinking nanti dia. Tenang, saya ada kan tadi resiko ya, saya ada solusi. Apa? Yuk datang ke Detektif Astral. Promosi channel asli saya. Jadi ini bukan yang asli, Bu. Anda jangan gitu kan, saya tadi. Tolong dikat ya, Bapak editor. Ini yang asli yang mana, Bu? Dua-duanya asli. Oke Restu, mungkin terakhir nih. Perasaan lu gimana nih? Lu siap nggak sih sebenarnya untuk kedepannya? Apalagi di sini akan ada ketakutan ya. Kalau gue jadi lu nih, karena lu masih muda. Mungkin lu umur 24-25 sekarang ya kan ya. 25 katanya baru ulang tahun. Nah, waktu beberapa tahun lagi lu udah harus yang namanya berkeluarga. Lu harus berkomitmen. Lu menjadi penerus bokap lu yang dimana menjadi pelindung keluarga. Apakah menjadi keraguan lu untuk mencari pasangan? Karena setahu gue lu single juga kan. Gua sekarang tuh nggak tahu. Secara pandangan yang gua rasain adalah ketika after gua ngelakuin banyaknya pertemuan beberapa anggota keluarga yang meninggal, gue sempat bersedih juga dalam diri gua tuh kayak kenapa satu persatu gitu kan. Secara memang dia ini buat ngejatuhin semangat dan menjatuhkan motivasi gue bahkan keluarga yang lain untuk hidup gitu. Tapi yang gue best yang bisa gue lakukan sekarang adalah gimana caranya gue bisa ngelindungin satu persatu anggota keluarga gue dan bisa meminimalisir resiko yang terjadi gitu. Jadi selagi gue juga bisa menemui banyak orang-orang yang bisa membantu gue atau bisa gue pelajari sendiri, karena secara hal yang memang gue rasakan secara adalah gue bisa ngelakuin hal-hal yang memang di luar dari kemampuan gue, itu adalah by experience gue sendiri gitu. Jadi untuk besting yang gue lakukan adalah gimana caranya gue bisa memperkecil resiko. Oke, memperkecil resiko ya. Tapi ada niatan berkeluarga dong? Ya pasti. Kirain gitu kan. Agak lain pertanyaan. Jadi tidak akan ada keturunan. Enggak dong. Tapi gimana menurut lu sudut pandang lu Jer dari yang udah lu lihat dari cerita Restu sendiri yang dia alaminya langsung gitu kan ya? Ya ini contoh nyata ya, ketika sesuatu yang kita nggak tahu bahaya datang dari mana, itu menjadi hal yang paling menakutkan gak sih itu? Iya. Karena lu nggak tahu nih apa yang akan terjadi besok dan lu hidup di bayang-bayang kematian. Walaupun kita tahu setiap manusia pasti akan mati, Betul. tapi kayak Restu tuh setiap kali dia bangun, lu kepikiran akan ada apa lagi nih sama gue dan keluarga Itu gue. selalu kepikiran. Ada ketakutan di setiap Ada nafas. ketakutan di setiap nafasnya gitu kan. Gue gak kebayang gimana berada diri lu, dan lu hebat sih, lu bisa bertahan sampai sekarang men. Betul. Itu pasti ketakutan yang terjadi itu, apalagi setelah kakek meninggal itu, ketakutannya itu menambah parahnya itu karena secara memang mentalnya itu bener-bener langsung anjlok hari itu juga gitu. Tapi kepikiran kayak ini
baru yang memang kakek gitu kan, maksudnya apalagi yang lainnya gitu kan. Dan lagi sering bolak-balik ke Cirebon itu karena memang buat nganun itu, karena kemarin itu ada yang kena, jadi bapak juga nyuruh buat pulang gitu, sama-sama nge-backup. Kuat sih. Ya, santet dari darah turunan ini yang paling mengerikan bukan karena diri sendiri yang sakit, tapi karena melihat orang tersayang Betul. tersakiti. Dan yang paling parahnya adalah teror. Tiap turunan tidak akan tenang setiap harinya dan harus masih mencari solusi. Jadi tidak ada kejelasan, Pak. Yang dimana kan manusia lebih baiknya memang benar kata lu, meninggal itu tuh memang sudah takdir, sudah ditentukan juga. Tapi kan kalau itu karena hal-hal yang kita tidak bisa prediksi, bukan tidak bisa prediksi ya, tidak bisa kita logikakan. Jadi ikhlasnya itu berbeda, betul nggak? Betul. So ini akan menjadi perjalanan jagat mistis yang pertama lah ya, bisa dibilang, untuk mengetahui apa itu santet turunan, dan semoga-moga lah ya kita menemukan beberapa solusi yang bisa membantu seperti yang dialami oleh Restu ini. Karena manusia itu tuh bukan harga ataupun bukan sebuah nilai yang bisa dijadikan sebuah prestasi demi dunia yang fana. Sorry to say, menurut gue goib itu adalah dunia yang fana, tidak bisa direalisasikan. Apalagi tadi Restu bilang bahwa ketika bisa membunuh atau menyelakai dari keluarga-keluarga yang bisa dibilang berdarah biru, dia mendapatkan keuntungan lebih. Ataupun lebih parahnya lagi, dia hanya mendapatkan sisi pride-nya saja. Itu udah bangke sih. Kalau kayak gitu buat teman-teman semua, terima kasih. Dan pastinya terima kasih untuk Restu yang udah jauh-jauh dari Cirebon. Thank you. Sukses terus. Nanti kita ketemu lagi ya di sebuah perjalanan yang nanti kalian tahu di mana. Pokoknya ada Restu aja. Ya tuh ya? Ya. Iya. Kita akan mencoba mencari apa nih, dukun santetnya langsung kan. Kita samperin terus kita ajak konten. Pak, bener gak nih Pak? Dia Pak. Udah cekat duluan sih sama Restu sih, kayak lo ketemu dukunnya sih. Tapi lu tahu gak sih orangnya? Udah pernah ngeliat langsung belum? Enggak, tahunya cuma bapak. Enggak, belum tahu. Tapi kalau lu ngeliat langsung nih misalkan, apa yang lu mau lakuin? Gue mau tahu motifnya. Ya standar lah ya. Standar kalau Maksudnya kayak lu kenapa lu gituin keluarga gue, bukan standar. Iya. Maksudnya hal yang sebelum gue buat ngelakuin sesuatu hal yang memang lebih ke arah gimana, tapi gue mau tahu kenapa motifnya gitu dan kenapa keluarga gue gitu. Kalau misalkan ada penderitaan yang memang harus dibayar, nggak setimpal dengan banyaknya penderitaan yang gue rasain sampai sekarang. luar biasa. Ya. Dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa atas masalah itu. Betul. Karena ketidaktahuan dari keluarga kita juga. Sekali lagi terima kasih Mas Restu. Dan terima kasih buat para penonton baru dari Jagat Mistis. Jangan lupa untuk pastinya di subscribe, di like, di share juga ke teman-teman karena ini channel baru. Terima kasih. Dan ikutilah perjalanan saya, Bo, dan juga Zero Point dalam menguak perjagatan mistis di Indonesia. Sampai jumpa dan selamat malam.